Dunia khususnya negara-negara di Asia sedang dilanda cuaca panas ekstrim beberapa waktu belakangan ini. Beberapa wilayah Asia yang tersengat cuaca mendidih ini diantaranya adalah China, Thailand, Bangladesh, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, Bangladesh sempat menembus suhu panas tertinggi di atas level 51 derajat Celcius. Di India sendiri, cuaca bak neraka ini bahkan sampai memakan korban hingga puluhan ribu jiwa dalam 30 tahun terakhir. Jika dicermati lebih lanjut, cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan gelombang panas seperti yang terjadi di negara Asia yang lain, melainkan puncak siklus temperatur panas yang terjadi 2 kali dalam setahun akibat gerak semu dari matahari. Jadi memang hal tersebut merupakan hal yang berbeda kalau kita amati di berita dan di media belakangan mengenai gelombang panas yang terjadi di Asia, khususnya di bagian benua Asia Selatan maupun subkontinen India, juga wilayah Cina, ke sebagian daerah Cina dan juga Asia Tenggara merupakan wilayah-wilayah yang terdampak oleh gelombang panas yang bercirikan kondisi geografis dengan massa daratan yang luas dengan sistem iklim yang sedikit berbeda dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kondisi geografisnya adalah wilayah kepulauan, dikelilingi dengan lautan yang banyak. Peningkatan panas yang terjadi belakangan di Indonesia merupakan hal yang berbeda dengan gelombang panas yang terjadi di wilayah lainnya di Asia. Pada saat ini Indonesia mengalami puncak siklus temperatur tahunan yang setiap tahunnya juga terjadi 2 kali selama setahun, yaitu sekitar periode April dan Mei, dan juga nanti kali kedua itu sekitar bulan Oktober, merupakan konsekuensi dari gerak semu matahari. Kendati demikian, suhu maksimum di Indonesia pernah mencapai 37,2 derajat Celcius. Adapun suhu panas tersebut sempat terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada pekan lalu, tepatnya 17 April 2023. BMKG juga telah mengeluarkan imbauan terkait hal tersebut. Salah satunya, masyarakat yang berada di wilayah dengan indeks UV 8 hingga 10 dan lebih dari 11 untuk membatasi kegiatan di luar ruangan. Tak hanya itu, kekeringan juga menjadi ancaman pada tahun ini, di mana BMKG memperkirakan masa musim kemarau di tahun 2023 ini lebih panjang daripada biasanya yang terjadi akhir Mei hingga akhir September 2023. Nah, yang perlu dilakukan masyarakat tentunya masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya apabila beraktivitas di luar, menggunakan perangkat pelindung diri barangkali yang cocok, apakah itu payung atau topi atau juga menggunakan tabir surya. Dan barangkali juga perlu kita waspadai bersama pada saat sekarang ini kita sedang beralih dari musim hujan menuju musim kemarau, dan tahun 2023 ini kita akan mengalami musim kemarau yang cukup panjang yang diprediksikan terjadi mulai dari akhir bulan Mei hingga akhir bulan September. Tentunya hal tersebut juga perlu diantisipasi oleh masyarakat maupun juga stakeholder lainnya menghadapi kekeringan yang nanti akan terjadi. Tapi kekeringan yang nanti terjadi akibat musim kemarau itu tentunya hal yang dan sebagai konsekuensial dari kondisi panas yang saat ini terjadi. Itu merupakan siklus yang lainnya. Jadi kedua hal tersebut perlu kita antisipasi. Meski dampaknya tidak seburuk negara Asia yang lain, sejumlah pejabat sudah mewanti-wanti hal tersebut. Sebut saja Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya menyoroti dampak dari sisi ekonomi, yang mana jika dibiarkan akan memperparah dampak luas krisis ekonomi yang baru akan pulih pasca pandemi. Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyebutkan produksi karbon dioksida mengancam iklim. Jika produksi karbon lewat aktivitas ekonomi semakin besar, dunia akan menghangat dan memicu global warming. Luhut sendiri menyebutkan, belajar pada tahun 2015, 41% lahan padi diprediksi mengalami kekeringan ekstrim. Dari World Food Program, bahkan menyebutkan 3 dari 5 rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan, dan 1 dari rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makan akibat kekeringan. Menko Kemaritiman itu pun sudah memerintahkan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk bersiap sejak dini memperhitungkan segala langkah yang harus ditempuh. Tujuannya agar pengalaman buruk El Nino Indonesia 8 tahun lalu
tidak terulang kembali. Semoga saja cuaca ekstrim kali ini tidak berdampak buruk bagi ekonomi tanah air yang saat ini masih berjuang untuk kembali pulih pasca pandemi COVID-19. Tim Liputan CNBC Indonesia.